Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama aku, Dian Lestari. Jadi, sekarang aku bakalan bahas beberapa tanaman yang berbahaya bagi manusia. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk share, like, dan komen. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Buat yang udah subscribe, silahkan dinyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi video terbaru dari aku. Terima kasih. Di dunia ini telah disediakan berbagai macam hewan dan juga tumbuhan yang sangat indah untuk menghiasi bumi ini. Dari berbagai macam tanaman tersebut, ada juga tanaman yang bisa digunakan untuk obat, untuk makanan, untuk kosmetik, dan ada juga tanaman yang berbahaya bagi manusia. Meskipun ada tanaman yang berbahaya, kita tidak boleh menghilangkan atau membuat punah tanaman tersebut. Karena semua tumbuhan, baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya, mereka semua itu memiliki fungsi untuk menyaring udara yang ada di bumi, menyerap gas dan komponen-komponen berbahaya yang ada di udara, lalu mereka membuat oksigen untuk membantu kita bernafas. Baik, aku bakalan sebutin beberapa tanaman yang berbahaya bagi manusia, dan ternyata tanaman tersebut biasa ada di lingkungan kita. Kita biasa melihat tanaman tersebut, tetapi kita nggak tahu bahayanya dari tanaman itu. Oke, dan kalian stay tune terus ya. Yang pertama ada tanaman jarak, tapi ini bukan jarak di antara kita ya. Ini tanaman ya, bukan hubungan yang berjarak. Bercanda guys. Tanaman ini udah nggak asing banget ya, sering banget kita lihat baik di jalan, di halaman rumah, di kebun, pokoknya tanaman ini tuh ada di mana-mana. Oke teman-teman, jadi tanaman ini tuh nggak cuma berbahaya sih, tapi juga bisa dipakai sebagai obat. Ada bagian tertentu yang bisa digunakan untuk pengobatan tradisional, seperti daun dan getah tanaman jarak ini banyak yang gunakan untuk pengobatan. Yang berbahaya dari tanaman ini adalah bijinya karena bisa mematikan bila dikonsumsi. Pada April 2013, Gedung Putih dihebohkan dengan surat yang ditujukan untuk Presiden Amerika yaitu Barack Obama yang di dalamnya terdapat racun risin. Risin merupakan senyawa sampingan yang diperoleh dari pengelolaan biji jarak. Senyawa ini dapat mengakibatkan orang tewas karena gangguan sistem peredaran darah dan pernapasan. Saat risin masuk dalam tubuh, satu risin dapat membunuh satu sel. Jika senyawa ini dihirup, disuntikan atau tertelan, dapat membunuh dalam waktu 36-46 jam. Para ahli mengatakan risin merupakan pembunuh ganas seganas virus antras dan belum ditemukan penawarnya. Tanaman jarak ini banyak juga ditemukan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada ubi racun atau singkong karet. Singkong atau ubi memang mengandung racun, namun kadarnya berbeda, tergantung varietasnya. Singkong pahit atau yang lebih dikenal singkong karet memiliki kadar racun yang lebih tinggi dibanding singkong manis. Racun biasanya berada di daun dan di umbi singkong. Racun ini diketahui dapat menghasilkan senyawa sianida. Sianida dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin dan sulit dideteksi. Ia tak berasa, tak berbau, dan tak berwarna. Satu-satunya indikator untuk mengetahui sianida pada singkong adalah warna kebiruan yang muncul pada umbi bila mana terkena udara. Racun sianida akan berkurang jika dipanaskan. Banyak korban keracunan akibat salah dalam pengelolaan singkong karena memasak umbi dan daunnya tidak sempurna. Kemudian yang ketiga ada kecubung. Kecubung yang berada di Indonesia adalah jenis Datura metal, masih satu keluarga dengan bunga lonceng. Kecubung ini mengandung beberapa senyawa kimia yang berkhasiat menyembuhkan. Kandungan ini membuat kecubung dapat bermanfaat sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit, seperti penyakit asma, rematik, sakit pinggang, pegal linu, dan lain-lain. Bagian yang sering digunakan sebagai obat herbal adalah daunnya. Namun kecubung juga mengandung racun berupa zat aloid yang mempunyai efek
halusinogen, terutama pada bagian bijinya. Efek yang ditimbulkan bila kecubung dikonsumsi melebihi takaran adalah mual, muntah, sesak nafas, pusing, halusinasi, hingga berujung kepada kematian. Dalam beberapa kasus ditemukan penggunaan racun biji kecubung untuk bunuh diri. Kecubung bisa dikategorikan sebagai tanaman yang beracun jika dikonsumsi berlebihan. Selanjutnya yang keempat ada tanaman jimpai-jimpai. Orang luar negeri menyebutnya tanaman jimpai-jimpai, bukan kue pai ya, bercanda. Tanaman ini sebagai tanaman penyengat karena saat kulit tersentuh daun jimpai-jimpai sedikit saja rasanya seperti tersengat rasa panas luar biasa dan tidak akan pernah hilang hingga berbulan-bulan. Tanaman yang berbahaya ini diketahui pernah membunuh hewan dan manusia. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan timur Australia dan hutan Maluku Indonesia. Saking kuat racunnya, daun jimpai-jimpai yang telah kering ratusan tahun pun masih mengandung racun moiridin. Racun ini biasanya terdapat pada bulu tanaman ini. Jadi, bila kalian ke hutan dan melihat tanaman ini, segeralah menjauh, karena jika berada di dekatnya beresiko terkena racun. Selanjutnya yang kelima ada kembang trompet, yaitu tanaman berbunga asli dari daerah tropis Amerika Selatan, namun ditemukan di semua dunia termasuk di Indonesia. Disebut kembang trompet karena bentuknya yang seperti trompet, terjuntai, dan tertutupi bulu-bulu halus yang menggantung dari pohon. Bunga ini mempunyai ukuran 14 cm hingga 50 cm serta berbagai warna yaitu warna kuning, warna putih, orange, dan merah muda. Seluruh sisi dari tanaman ini memiliki kandungan racun. Tanaman ini terkadang beralih dari teh serta dicerna sebagai obat halusinogen. Bunga ini memiliki tingkat racun yang beragam tergantung lokasi tanaman. Tumbuhan ini menjadi tanaman yang beracun jika penggunanya overdosis yang bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya yang terakhir ada daun bahagia tapi pura-pura. Bercanda guys. Jadi ini tuh namanya daun bahagia, atau lebih umum lagi dikenal dengan sebutan tanaman hias Sri Rezeki. Tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang sempat banyak diincar oleh pecinta tanaman. Tanaman hias yang satu ini memiliki getah beracun pada bagian daun dan batangnya. Kalsium oksalat yang terkandung pada batang dan daunnya dapat menyebabkan gatal-gatal pada bibir dan lidah, serta mengakibatkan kejang-kejang. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat aku share ke kalian hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dulu video ini, jangan lupa untuk share, like, dan komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye!